Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 1, kelompok 1 dari kelas A3. Video ini dibuat untuk salah satu tugas kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu, Bapak Media Sucahya, MSI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Limonasari Berlianti dengan NIM 511227070. Selanjutnya ada Restu Aisyah dengan NIM 511221115. Selanjutnya ada Pinkat Ajahra dengan NIM 511222104. Lalu selanjutnya ada Safa Melandari Santi dengan NIM 511222125. Lalu yang terakhir ada Lukita Putri dengan NIM 511222157. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi Mempunyai Dimensi Isi dan Dimensi Hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari dimensi isi dan dimensi hubungan. Jadi, dimensi hubungan ini disandikan secara verbal yang artinya dilakuin secara kata-kata, entah itu tulisan ataupun lisan. Nah, dimensi isi ini mengandung atau menunjukkan muatan atau isi dari suatu komunikasi, yaitu apa yang dikatakan sesuai sama dimensi isi yang disandikan secara verbal tadi yang saya jelaskan. Nah, dimensi hubungan disandikan secara non-verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan yang bukan kata-kata, seperti isyarat, gerakan tangan, ekspresi wajah, atau gerak tubuh, dan lain-lain. Nah, dimensi hubungan ini menunjukkan bagaimana seharusnya pesan itu atau kata-kata itu tersampaikan atau disampaikan. Dan juga dimensi hubungan ini mengisyaratkan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Nah, oleh karena itu, isi yang sama bisa aja maknanya beda kalau misalkan disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, kok bisa sih isi yang sama tapi beda? Sama tapi beda. Nah, biar kalian lebih mengerti apa itu dimensi isi dan dimensi hubungan, dan seperti apa yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan isi yang sama maknanya bisa berbeda, kita lanjut ke contohnya biar kalian lebih mengerti apa itu dimensi isi dan dimensi hubungan. Oke, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan menjelaskan contoh dari komunikasi dimensi isi dan dimensi hubungan. Contohnya yang pertama adalah seorang ibu berkata, "Ayo kerjakan PR-nya," dengan wajah tersenyum yang menandakan sang ibu itu mengajak dan memotivasi anak untuk mengerjakan PR. Berbeda halnya jika ibu tersebut mengatakan hal yang sama dengan raut muka marah dan kedua tangan yang dipinggang. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa ibu tersebut dalam keadaan marah menyuruh anaknya mengerjakan PR. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah ketika seorang gadis mengatakan, "Ih, jahat kamu kepada teman prianya," gitu ya, sembari mencubit sang pria. Itu sebenarnya tidak memaksudkan kata jahat itu dalam arti yang sebenarnya, melainkan mungkin sebaliknya, ya, sebagai tanda gemas campur senang kepada sang pria. Kan biasanya ada tuh lawan jenis gitu ya, kalau misalnya kita bilang gitu ya, "Ih, kamu jahat," gitu kan, terus juga sembari mencubit gitu ya, biasanya kan dia responnya kayak, "Iya, emang gue jahat ya, beneran," gitu ya, "Apaan sih nyubit-nyubit," kan biasanya kayak gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang tuh lawan jenis atau si pria itu baperan gitu loh, gak ngerti maksudnya apa gitu. Nah, padahal gitu ya, kita sebagai perempuan gitu ya mengatakan "Ih, jahat kamu," gitu ya, sembari menyubit, itu bukan arti yang sebenarnya gitu loh, tetapi ya melainkan bentuk
rasa rasa gemas gitu ya, campur senang gitu loh kepada si sang pria itu gitu loh maksudnya. Halo, perkenalkan nama saya Pingana Zahra akan menjelaskan contoh peristiwa yang ketiga dari komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Ketika seorang pemuda menyapa seorang pemudi dengan pertanyaan seperti, "Pergi ke Jakarta ya, Dek?" Ketika keduanya sedang berdekatan duduk di dalam kereta api Parayangan dari Bandung menuju Jakarta, tentu saja pria itu bukannya tidak tahu bahwa kereta api tersebut menuju Jakarta, melainkan bahwa ia ingin berkenalan dengan gadis yang disapanya atau ingin menunjukkan bahwa ia seorang pemuda yang ramah. Selanjutnya, akan ada contoh keempat yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Limona. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu ada peristiwa yang seseorang sedang membutuhkan uang dan seseorang ini bisa meminjam uangnya itu kepada ibu dan teman-temannya. Tetapi seseorang itu menyampaikan isi pesannya itu kepada ibunya itu lebih sopan dan lebih terhormat daripada kepada temannya. Contohnya seperti seseorang ini berkata kepada ibunya, "Permisi Bu, aku boleh minjem uang untuk membayar buku." Seseorang ini menyampaikan bahwa uang yang dia pinjam ini untuk membayar buku. Jadi ibunya ini tahu bahwa uang yang dipinjamnya ini untuk sesuatu yang tidak aneh-aneh. Jadi ibunya tidak marah. Terus berbeda kepada seseorang itu menyampaikan isi pesannya itu kepada temannya. Seseorang ini berkata kepada temannya itu seperti ini, "Aku boleh minjem uang nggak? Nanti bulan depan pasti aku balikin." Nah, berbeda kan dari ibunya yang tadi disampaikan. Kalau sama temannya ini nih, dia tidak menyebutkan apa tujuannya untuk meminjam uang ini untuk apa, tetapi dia berjanji bahwa uang temannya itu tuh akan dikembalikan bulan depan. Jadi secara kesimpulannya yaitu seseorang ini nih menyampaikan isi pesannya ini nih sama ke ibu dan temannya, tetapi seseorang ini menyampaikan hubungan atau makna yang ditafsirkannya itu tuh berbeda dari ibunya dan teman-temannya. Baik, dapat diambil kesimpulan dari materi yang kita paparkan tadi yaitu dimensi isi dapat diartikan sebagai isi pesan yang akan disampaikan, tetapi kalau dimensi hubungan yaitu makna apa yang ditafsirkan oleh pesan tersebut. Saya Limona Sari, sebelum penutupan presentasi ini izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.